Halo semuanya, ketemu lagi dengan Yuli. Terima kasih hari ini yang sudah ikut seminar Zoom online kita dengan topik pubertas. Saya mau share sedikit saja summary-nya bagi yang tadi nggak ikut ataupun yang nggak kedapetan untuk slotnya untuk registrasi. Nah, kesimpulannya proses pubertas ini tidak hanya banyak orang kaitin hanya dengan puber gitu, masalah hormon, tapi sebenarnya ada proses lagi di balik itu yang lebih besar, ya. Jadi ada yang namanya proses pendewasaan atau adolescence. Jadi proses di mana anak berproses dari anak-anak menjadi dewasa. Jadi proses pendewasaan, ya. Nah, itu di dalamnya pubertas merupakan salah satu proses yang pendewasaan itu. Jadi proses adolescence ini antara usia 10 sampai 25 tahun, ya. Dimana banyak sekali hal yang terjadi, tapi paling utamanya itu ada terjadi banyak sekali perubahan di otak anak. Jadi terjadi brain maturations, pematangan otak, ya, maturasi otak. Bagian-bagian otak yang berkaitan dengan brain maturation ini terutama berada di limbic system yang mengatur proses emosi, perilaku, dan memori, ya. Dan juga bagian prefrontal cortex yang mengatur fungsi executive functions, ya. Jadi dalam proses pematangan otak ini banyak sekali terjadi koneksi dan lipatan-lipatan yang terjadi di korteks otak sehingga menjadi lebih kompleks, ya. Nah, proses perubahan di otak inilah yang menyebabkan banyak sekali terjadinya gejolak proses emosi, proses berpikir gitu ya, pematangan proses berpikir, sehingga banyak menunjukkan perilaku yang kurang diinginkan, ya, challenging behavior. Okay. Nah, pubertas sendiri itu mulai dari usia 10 sampai 19 tahun. Nah, ini diutamakan di perubahan hormon. Banyak sekali jenis-jenis hormon. Salah satunya yang paling utama adalah seks hormon. Untuk wanita itu estrogen, untuk laki-laki itu testosteron. Ya. Nah, estrogen ini berkaitan lebih kepada sensitivitas, irritability, dan mood swing, ya. Sedangkan testosteron lebih berkaitan pada hormon lelaki, di mana mereka perlu dominans, terus perlu lebih agresif, lebih kompetitif, ya. Sehingga berdasarkan hormon ini, maka potensi untuk anak laki-laki menjadi lebih agresif itu lebih besar daripada wanita, karena dominasinya adalah hormon testosteron. Okay. Kemudian ada juga hormon lain yang berubah, yaitu hormon melatonin, di mana siklusnya hormon melatonin ini sudah berubah, ya. Jadi lebih meningkatnya lebih malam, fallnya itu lebih pagi, lebih siang. Jadi banyak yang mengalami kesulitan untuk tidur. Kemudian permasalahan-permasalahan yang secara general dialami selama masa proses pendewasaan ini, salah satunya adalah dengan emotional regulations, regulasi secara emosi, ya. Terus kemudian kematangan otak, proses maturasi otak, brain maturations. Terus juga ada proses social emotional maturations, ya. Kematangan secara sosial dan emosional. Ini berkaitan dengan human basic needs, ya. Di mana anak perlu mencari self identity, pencarian jati diri, dan mencoba punya needs untuk to feel belong, menjadi bagian dari sesuatu, to fit in, ya. Nah, perkembangan ini, proses pematangan secara sosial emosional ini dan pencarian yang meliputi pencarian jati diri ini banyak menyebabkan permasalahan di dalam perilaku anak, ya, dan emosi juga. Okay. Terus ada lagi permasalahan di fisik, ya, berkaitan dengan perkembangan anak secara fisik, ya.
apakah itu berkaitan dengan public private part ya, genitals, terus dengan jerawat, dengan bau badan, terus dengan, atau kalau misalnya anak perempuan itu dengan menstrual cramps gitu kan. Terus bagaimana norma sosialnya mengajarkan rasa malu, terus bagaimana yang boleh dipegang orang, boleh disentuh orang, bagaimana kita boleh menyentuh orang lain. Begitu banyak aturan sosial yang harus kita ajarkan. Oke. Jadi yang mau saya tekankan di sini, masalah dalam pubertas ini tidak hanya selalu berkaitan dengan masalah hormon. Ya, jadi karena masalah hormon ini merupakan satu bagian kecil dari proses pendewasaan. Ya, jadi ada lagi yang harus dipikirkan, yaitu proses pematangan otak. Demikian sharing singkat saya hari ini. Solusinya terlalu detail untuk dibahas di sini, karena tadi udah 1,5 jam kita bahas secara detail di Zoom. Sekian sharingnya, terima kasih, sampai ketemu lagi.